Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka dan masih bareng sama Mas Eka pastinya. Oke, di video kali ini Mas Eka akan memberikan informasi mengenai ini ya, pendistribusian pertama nih ATM KJMU tahap 1 tahun 2022 yang insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022. Ada beberapa wilayah yang, pendistribusiannya sudah mulai muncul nih. Nah, di video kali ini masih akan memberikan informasi kepada teman-teman, untuk teman-teman yang kemarin menunggu-nunggu tukar kartu dari KJP ke KJMU-nya atau belum menerima ATM KJMU-nya, nunggu-nunggu nih ya, yang tahap 1 tahun 2022 kemarin sampai dengan saat ini belum dapat. Nah, coba dicek di video kali ini karena Mas akan kasih tahu atau menginformasikan teman-teman semua soal, pendistribusian, undangan untuk pengambilan ATM KJMU tahap 1 tahun 2022 nih ya. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang baru bergabung di channelnya Mas Eka nih ya, baru nemuin channelnya Mas Eka, yuk silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat kepada teman-teman semua. Oke, teman-teman juga bisa gabung di Telegramnya Mas Eka, di Instagramnya Mas Eka, dan di TikToknya Mas Eka. Oke, nanti, link undangannya akan Mas Eka sertakan di deskripsi ya, di deskripsi video ini. Jadi teman-teman bisa, unduh sendiri ya, bisa dilihat sendiri ya. Oke, langsung aja kita masuk ke websitenya. Oke, di sini ada website KJP seperti biasa ya, kalau misalkan mau ngelihat tentang KJMU-KJMU di konten sebelumnya juga Mas Eka sudah ngebahas nih ya di sini, ada 2 konten KJMU, teman-teman bisa cek di situ kemudian, kalau misalkan mau lebih detail lagi bisa ngelihat di websitenya KJP di sini, karena di sini, sama dengan KJMU atau teman-teman mau ngelihat status penerima KJMU teman-teman tinggal klik yang di sini, nanti maka akan di bawah seperti ini, masukkan nick-nya, pilih tahunnya, kemudian pilih tahapnya ya. Nanti kalau misalkan nama teman-teman ada berarti teman-teman terdaftar. Nah, sekarang, adalah untuk mengecek apakah teman-teman, menerima undangan atau tidak. Nah, untuk teman-teman mau yang mengecek sendiri nih, teman-teman bisa ngecek sekarang di, kjpdevelopment.jakarta.go.id ya, undangan distribusi tabungan dan ATM bagi penerima KJP Plus, KJMU, dan BPMS. Jadi teman-teman yang menerima KJMU nih yang tadi Mas Eka sebutkan, undangan ke-1 tahap 1 tahun 2022, teman-teman bisa ngecek di sini. Masukkan nick-nya, kemudian dicari atau masukkan NPSN-nya dicari. Nanti, dia akan muncul namanya di sini, kemudian teman-teman bisa download sendiri tuh undangannya ya. Nah, kalau misalnya teman-teman, "Aduh saya pusing Pak, ngecek-ngecek begini, saya minta linknya aja dah biarin saya nge-print di rumah," gitu ya. Itu bisa, nih undangannya seperti ini ya. Ini ada berapa, ada 1.753 orang ya, yang, menerima pendistribusian kartu Jakarta Mahasiswa Unggul tahap, 1 tahun 2022. Di sini di atasnya itu nggak bisa Mas Eka kasih tahu ya, karena ada nama dan ada nick, nggak boleh ya. Jadi di sini makanya Mas agak potong sedikit nih ya, langsung aja di Jakarta, ini undangannya mungkin kalau teman-teman yang sudah menerima undangan pernah waktu KJP-nya itu sama lah ya. Di Jakarta dengan hormat sehubungan dengan adanya pendistribusian kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU 2022 tahap 1 tukar kartu, oh ini berarti untuk tukar kartu ya teman-teman ya, bukan untuk penerima baru nih. Untuk yang tukar kartu, dengan ini kami mohon bantuan Bapak Ibu Kepala Universitas untuk dapat memberitahukan kepada mahasiswa atau mahasiswi terlampir untuk hadir nih ya. Jadi sebenarnya ini ditujukan ke, kampus-kampus tapi, karena di forum satu organisasi kita gitu ya, disampaikan juga oleh Pemprov karena kewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat terutama untuk teman-teman yang menerima KJMU, ya udah yuk kita sebarkan informasi ini sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan, dengan menyebarkan informasi ini yang tadinya teman-teman tidak, tahu jadi tahu gitu ya. Nah, di sini, terlampir untuk hadir, terlampir itu namanya di atas ya, namanya ada di atas itu tertera nama dan nick-nya. Jadi kalau misalkan nick-nya dimunculin di sini nanti, kena ini, kena teguran dari YouTube karena nggak boleh ya menampilkan nick. Nah, di sini ada harinya, tadi kan Mas Eka di awal nyebutin tuh ya dari tanggal 13 sampai tanggal 18, jadi nanti teman-teman ngecek sendiri kira-kira teman-teman kebagian tanggal berapa gitu ya. Di sini dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, sampai dengan tanggal 18 itu hari apa ya? Tanggal 18 Oktober itu hari Selasa. Jadi kurang lebih
5 hari ya, 5 hari kepotong hari Sabtu 4 hari berarti kan 13, 14, 17, 18 jadi 4 hari kerja. Jadi Kamis, Jumat, dan Senin, Selasa. Jadi teman-teman ngecek sendiri nanti kira-kira, tanggal berapa teman-teman ya. Di sini hari Kamis nih, 13 Oktober 2022 pukul atau ruangan 09.00 sampai dengan 09.30. Nah, kalau untuk ruangannya mungkin nanti karena ini tempatnya di lapangan parkir Bank DKI Juanda nih ya. Jadi teman-teman kalau yang belum tahu lapangan parkir Bank Juanda coba di-searching sekarang ya. Ini alamatnya ada nih lengkap. Jalan IR Haji Juanda 3 nomor 7 RW 2, Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat ya. Agendanya adalah pembagian kartu Jakarta Mahasiswa Unggul 2022 tahap 1 undangan pertama. Jadi ini adalah undangan pertama untuk tukar kartu ya teman-teman ya. Berikut persyaratan yang wajib dibawa pada saat pembagian KJMU 2022 tahap 1. Guna kelancaran pendistribusian diwajibkan yang pertama penerima hadir tepat waktu dan membawa surat undangan yang telah diberikan. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan dari kampusnya atau dari sekolahnya belum memberikan informasi, teman-teman bisa download aja di link yang Mas Eka berikan di deskripsi. Terus kemudian teman-teman cari namanya sendiri dan langsung print aja sendiri. Nah, nanti dibawa ya. Kemudian nomor 2-nya penerima kartu Jakarta Mahasiswa Unggul wajib menggunakan masker dan menaati protokol COVID-19 pada saat pengambilan ATM. Untuk penerimaan yang tidak menggunakan masker tidak akan dilayani untuk pengambilan ATM KJMU. Ya walaupun, sudah agak mereda COVID-nya tapi tetap ya protokolnya harus dijalankan dan teman-teman wajib menggunakan masker pada saat, ingin mengambil KJMU-nya. Karena kalau misalkan tidak menggunakan masker atau lupa membawa masker, teman-teman tidak akan dilayani. 3, tidak membawa pendamping atau anak kecil bayi pada saat datang ke lokasi pendistribusian KJMU. Jadi kalau misalkan masih diwakilkan oleh orang tuanya, misalkan punya adiknya balita itu, tidak membawa pendamping atau anak kecil, jadi jangan dibawalah. Jadi jangan dibawalah ya itu anak kecilnya atau bayinya ya. Kemudian yang keempat persyaratan yang harus dibawa. Nah, ini dia nih yang penting nih. ATM kartu Jakarta Pintar. Nah, ini untuk teman-teman yang kemarin sempat mungkin aduh Pak saya tutup buku nah ATM-nya hilang. Nah, itu jangan ya. Kalau misalkan mau lanjut KJMU ATM-nya tetap dipegang, disimpan baik-baik ya. Untuk penerima lanjutan KJP di-replace menjadi kartu KJMU. Jadi ditukar kartunya ya, nggak perlu pusing lagi. Buku tabungan KJP untuk penerima KJP lanjutan asli dan fotokopi 1 lembar. Wah, jadi ini harus dibawa ya. Kartu tanda penduduk asli fotokopi 1 lembar, kartu keluarga penerima fotokopi 1 lembar, kartu mahasiswa atau kartu rencana studi asli dan fotokopi 1 lembar. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kuliah nih, kartu mahasiswanya dibawa atau kartu rencana studinya atau KRS lah ya. KRS-nya itu dibawa ya 1 lembar. Undangan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Nah, ini undangannya dibawa. 5. Apabila penerima diwakilkan wajib membawa surat kuasa bermatra yang diwakilkan oleh satu keluarga. Misalkan nih eh, Abdul penerima KJMU ya. Dia kuliahnya di Bangka Belitung atau kuliahnya di Sumatera lah gitu ya, di Pulau Sumatera. Nah, dia nggak bisa pulang nih, maka dibuatkan surat kuasa bermaterai ya, yang diwakilkan oleh satu keluarga dalam satu kakak, ya. Jadi nggak boleh misalkan keluarganya yang beda di dalam kartu keluarga itu tidak bisa ya. Kemudian kartu keluarga wali dan penerima asli, difotokopi atau asli ya 1 lembar. Jadi kartu keluarga wali dari penerima dan penerima. Jadi, kartu keluarganya ya. Kalau misalkan makanya tadi dibilang satu keluarga, satu kartu keluarga. Nah itu, tidak bisa dipisah. Jadi itu 1 lembar aja. Kemudian KTP wali dan penerima asli dan fotokopi. Jadi KTP teman-teman yang misalkan kuliahnya jauh nih ya, itu bisa diwakilkan dengan syarat ya ini tadi 3 ya. Kemudian yang nomor 6, untuk memudahkan kebutuhan cek saldo dan transaksi silakan mengunduh, download, dan daftar Jack1 Mobile di App Store atau Google Play Store melalui tautan yang ada di sini lah ya. Intinya kalau misalkan mau cepat ya lewat Jack1. Jadi itu teman-teman informasi yang bisa Mas Eka sampaikan mengenai pengambilan atau pendistribusian kartu Jakarta Mahasiswa Unggul 2022 tahap 1 ya. Untuk teman-teman yang mungkin kampusnya jauh ya atau
sedang mengenyam pendidikan di luar Pulau Jawa, itu bisa diwakilkan ya. Oke, itu aja teman-teman informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Seperti biasa, jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Akhirnya Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.